karena memang setiap hari saya mesti memproduksi kalimat-kalimat untuk membuat kelancaran otak saya untuk tetap berkarya ya. Ini satu-satunya yang pernah bertanya begini loh Mas saya. Gile nggak kalau nggak benar-benar. Segala sesuatu adalah tergantung dari bagaimana kita berpikir. Berkasih saya waktu 1 detik untuk berubah. Tring. Nah, lihat dong. Tambah kece. Itu mikirnya lumayan loh itu. Iya. On the spot itu feeling ya itu ya. Iya. Tapi itu spontanitas yang luar biasa loh Nodong. Inspirepedia bersama Ide Bagus Bayu Bramantya. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar pemirsa podcast Dwi Genre Foundation? Ketemu lagi bersama saya Ide Bagus Bayu Bramantya dalam sesi Inspirepedia. Dan seperti biasanya Inspirepedia pasti mengundang tamu-tamu yang bisa menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga dari hasil pembicaraan kita dalam sesi ini bisa memberikan sebuah inspirasi lah bagaimana caranya kita menjalani kehidupan sehari-hari supaya lebih baik, supaya lebih bersemangat dan lebih maju. Tamu yang kali ini benar-benar cocok banget nih dengan sesi Inspirepedia. Saya bisa bilang bahwa beliau itu adalah mindsetter trainer. Sekalian saya sebagai host, sekalian saya di training. Nah, itu dia. Oke, mungkin saya akan switch kameranya. Apa kabar Ibu Santi Sastra? Oh, baik sekali, Bramantya. Itu panggilan sayang saya kepada beliau ini. Gitu. Jadi sebenarnya saya punya sejarah dengan Ibu Santi ini. Panggilannya nggak Ibu Santi sebenarnya, karena saya sama anaknya Ibu dia Santi. Juga bukan Ide Bagus. Saya panggil dia Bram, gitu kan ya. Jadi kita punya nama-nama, kalau di siaran, kalau saya punya nama tersendiri ya. Jadi Ibu Santi Sastra ini kebetulan putrinya yang juga sebagai MC dan juga pengajar public speaking dan sebagainya ya Mia. Itu saya biasanya panggil Mami. Mi. Nah, tapi sekarang saya akan panggil Ibu Santi Sastra. Gak apa-apa ya Ibu ya. Putri saya itu namanya Mbak Eci. Yang kebetulan waktu itu kita bersama-sama di sebuah radio ya. Sebuah radio. Sebuah radio ya, kita siaran ya. Terus kemudian Bayu Bramantya Mas Bay sama Mbak Eci itu dulu saya udah jadi MC di ceritanya. Terus mereka itu nyanyi, pagar ayu dan sebagainya. Sampailah beliau ini sekarang dengan multi talentanya menjadi ini, menjadi itu dan menjadi ini itu. Itu semua karena the power of mind. Jadi kalau kita pengen merubah sesuatu ya gitu ya. Kadang-kadang kita bisa bilang saya nggak bisa jadi ini, saya nggak bisa jadi itu. Oke, mungkin bisa, tahapan mungkin susah ya Ibu ya. Tapi terkadang dengan kita merubah mindset kita, itu mungkin menuju ke arah seperti itu akan lebih mudah untuk kita lebih semangat gitu ya. Betul. Ya, jadi kan? memang betul segala sesuatu adalah tergantung dari bagaimana kita berpikir. Ya. Hidup kita ini ditentukan oleh pikiran dan perasaan kita. Termasuk penyakit katanya ya? Iya, 85% penyakit itu adalah dikarenakan pikiran. Dikarenakan pikiran. Tapi kalau saya ngelihat Mas Bay, kalau Mas Bay lagi, panggilanmu berisma Ide Bagus ya? Pak Ide Bagus. Ya. Kalau ngelihat Pak Ide Bagus, ini sehat sekarang. Sehat ya? Aduh, swaha sekali loh Mami. Apalagi kalau Mami lagi. Apalagi kalau lihat Insta story-nya. Aduh, gitu jangan lupa ikuti Instagram saya. Sebenarnya Instagramnya Ibu Santi Sastra ini juga banyak sekali membicarakan mengenai bagaimana kekuatan pikiran itu bisa merubah, dan semoga Astungkara bisa merubah kesehariannya yang melihat Instagram Ibu ya. Bahwa motivasi, kata-kata motivasi, kalau kita bilang bahasa Inggrisnya quotation itu kan memang lagi in sekali itu. Orang bisa membaca satu kalimat itu bisa mengubah seluruh hidupnya itu. Betul. Ya? Betul banget. Nah, sekarang ini saya mau memperkenalkan beberapa buku dari beliau. Salah satunya yang terakhir adalah The Power of Mind. Ya, ini yang The paling Power terbaru of Mind, ya. ini paling terakhir. Kemudian ada beberapa ini sudah menerbitkan 3 buku ya, Ibu ya.
Ini happy mind life. Berarti bagaimana caranya? Part one itu. Yang pertama itu. Yang ini yang kedua. Nah, happy mind life ini berarti kalau kita mau bilang happy mind, jadi pikiran bahagia. Happy mind life. Hiduplah dengan pikiran yang bahagia. Happy mind, happy life. Dengan berpikir bahagia, hidup akan bahagia gitu. Kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih ini seperti bisa berjilid-jilid nih. Udah berjilid karena ini jilid 1, ini jilid 2. Ini jilid 2. Aduh. Kan ingat tuh, ada bukunya Ajahn Brahm yang saya dapat bonus. Ada cacing dan kotorannya yang pertama. Jilid 1 ada jilid. Nah, seperti itulah kurang lebih. Karena semakin banyak yang berminat sehingga kami terus membuat kalimat-kalimat motivasi. Jadi ini karena baru terbit 3 jadi masih trilogi ya. Trilogi The Power of Mind Santi Sastra. Memang hebat loh Pak, bagus. Nanti kalau sudah 4 ya tambah lagi, bukan tri lagi, caturlogi dong. Oh, caturlogi, keren. Wow, luar biasa. Ini ada tertuliskan kumpulan 99 artikel rubrik Power of Mind Jawa Pos Radar Bali. Jadi kalau misalnya pemirsa PDF berlangganan Jawa Pos dan Radar Bali sudah tidak asing lagi dengan beliau. Dan memang Ibu Santi Sastra ya, kekuatan pikiran ini seperti kita sampaikan tadi memang luar biasa memberikan pengaruh. Nah, salah satu yang mungkin bisa Ibu Santi Sastra ceritakan, apakah di dalam ketiga buku yang Ibu buat ini berdasarkan pengalaman pribadi atau memang melihat dari sisi pandang orang, kehidupan orang yang bisa untuk menginspirasi? Karena susah juga ini. Tidak semua orang bisa membuat quotation apabila dia tidak pernah mengalaminya, tidak pernah mendengar cerita dari orang lain, ataupun juga melihat kejadian langsung, atau mungkin menangani ini. Ibu Santi Sastra, gimana Ibu? Kalau dari buku Happy Mind Part 1 dan Part 2, ini adalah karena ini kan baru terbitnya di tahun 2020. 2020, ini 2021, ini 2022 ya. Nah, di tahun 2020 sebelumnya itu saya memang suka maklum lah SSP kan, seken-seken penyiar ya. Jadi memang dari dulu suka nulis rangkaian kalimat-kalimat gitu ya. Terus ada salah satu anak didik saya yang namanya Niswa Jupri ya, yang juga dia penulis, dia juga pinter layout. Dia mengatakan kenapa nggak kita bukukan aja ya. Kita memulai sesuatu yang baru. Jadi kalau memulai itu kan susah kalau kita nggak ada keinginan yang kuat. Babat alas itu susah. Jadi memulailah kita untuk membuat menulis. Yang sebetulnya menulis ini adalah bagian penting juga kalau kita mau menjadi seorang public speaker, ya. Jadi tanpa menulis kita tidak akan bisa berbicara apa saja. Terbitlah buku Happy Mind Happy Life pertama. Isinya adalah tentang quote atau kata-kata motivasi yang tadi ditanyakan sama Pak Bagus, dari mana idenya? Itu semua disebutkan benar. Ada yang memang ide murni dari saya, pengalaman kita. Ada juga karena kasus-kasuistik yang orang datang ke saya, karena saya juga seorang terapis, sehingga apa permasalahan mereka kita kemas yang tujuannya adalah memotivasi dan memberikan solusi. Jadi kalau misalnya lagi galau ya udah deh buka IG-nya Santi Sastra, pasti akan ketemu jawabannya. Atau terkadang begini Bay lagi. Nggak apa-apa Mi. Terkadang begini, saat saya menulis sebuah quote itu tiba-tiba ada yang DM saya. Ini persis seperti yang saya alami. Jadi padahal bukan dia yang kasih saya ide seperti itu. Ini 2 buku ini dan ini masih berlanjut, akan ada yang ketiga dan Astungkara mungkin yang selanjutnya ya. Karena memang setiap hari saya mesti memproduksi kalimat-kalimat untuk membuat kelancaran otak saya untuk tetap berkarya ya. Itu juga sebenarnya sangat membantu ya Ibu ya. Memang kalau Ibu bisa bilang setiap hari membuat ini secara tidak langsung dengan membuat kalimat-kalimat itu sebenarnya memotivasi diri juga. Self reminder. Jadi kita selalu yang kita tulis hal yang positif dan kehidupan keseharian kita pun juga jadinya positif. Betul banget. Sama seperti pergaulan nih, bergaulah dengan hal-hal yang positif. Tapi walaupun bergaul di antara yang tidak positif pun kalau kita punya jiwa yang positif,
magnet. Kita menjadi menolak jadinya kita kan. Kita menolak gitu. Ya untung-untung di kelompok itu bisa merubah ya. Tapi perubahan orang kan bukan kita yang punya kendali itu. Betul ya? Orang itu sendiri. Orang itu sendiri. Nah, itu kan cerita tentang dua ini. Betul. Dua ya. Terus kemudian kalau buku ini, buku The Power of Mind ini, saya menjadi pengasuh rubrik Power of Mind di Radar Bali itu sejak tahun 2017. Udah lumayan ya, 5 tahun. Dan itu pun saya tidak mempunyai kemampuan atau pengalaman untuk menulis artikel. Tapi teman-teman saya di Jawa Pos Radar Bali yang memberikan kesempatan saya untuk mengisi rubrik itu. Dan ini adalah 99 artikel yang terbit sejak tahun 2020 justru. Kenapa? Kalau ditanya kenapa kok dari 2020 kok enggak yang dari awal-awal gitu ya? Karena kalau saya lihat lagi artikel-artikel yang sudah saya dokumenkan, masih jelek banget ya tulisan-tulisan saya di tahun-tahun 2017 itu gitu. Jadi ini yang menurut saya sudah lumayan lah dan sudah lolos lah oleh teman-teman jurnalis Radar Bali untuk mereka juga mau tetap bersinergi sehingga ada buku The Power of Mind ini. Iya, kalau Ibu Santi Sastra bilang tulisan-tulisan saya waktu itu masih jelek, memang terkadang kayak kita siaran lah, Bay. Kita mengerti ya apa yang kita mau katakan dengan apa yang kita akan tulis itu terkadang sulit. Nah, memang semua butuh waktu ya. Betul. Keterampilan dan kebiasaan latihan latihan itu. Kembali seperti itu. Kalau sekarang ya lumayan lah untuk bisa dibaca ya gitu deh. Ini The Power of Mind. Kalau The Power of Mind baru saya buka halaman beberapa halaman ini ada tertulis rahasia terbongkar saat dihipnosis. Yes. Nah, memang bukan saya bermaksud untuk mengajari ya Ibu ya. Kekuatan hipnosis itu cukup besar ya, dan banyak orang punya mindset bahwa hipnotis sifatnya negatif dan sebagainya. Nah, paradigma yang seperti itu bagaimana? Dari kata hipnosis dulu. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang, kamu saya hipnosis. Nah, atau misalnya lagi SMS yang apa tuh minta transferan itu loh. Wah, kamu dihipnosis gitu. Kalau orang tidak tahu apa satu kata hipnosis itu memang bisa dibawa kemana-mana. Seperti kita tahu bahwa hipnosis seperti pisau yang apa Mi? Tajam di semua sisi ya. Ini kayaknya bagus ini. Ya, jadi sangat tajam itu. Nah, soalnya mungkin dia nanya tapi dia mau jawab sendiri. Nah, saya mau tahu sisinya Mami ini sebenarnya karena sisinya Ibu Santi karena Ibu Santi sudah tahu hipnosis seperti itu ya. Ibu Santi. Bagaimana cara menulis ini biar orang juga menyadari bahwa hipnosis itu ada tanda kutip apa itu hipnosis gitu dulu. Di buku ini pasti jelasin itu semua ya, Ibu. Ya, jadi begini, kalau belajar tentang hipnosis, mungkin kalau saya sama beliau ini, dia duluan ya, dia yang menjerumuskan saya ke dunia hitam gitu. Hitam, bukunya hitam makanya. Bukunya hitam, bajunya hitam. Dan dianggap hitam kan. Dan dianggap hitam. Padahal ya enggak. Padahal enggak hitam. Dan karena saya memang konsentrasi di bidang training ya gitu ya. Kalau Bayu atau Bagus kan tadi saya bilang bahwa dia memiliki keterampilan ini, keterampilan itu dan profesi ini. Kalau saya kan memang pengajar, trainer. Ya. Sehingga apa yang saya pelajari tentang hipnosis itu saya sederhanakan. Sederhanakan dengan kemampuan berkomunikasi ya. Jadi tidak dengan bahasa-bahasa keilmuan yang rumit untuk dimengerti apa itu hipnosis, kemudian terus berasal dari mana, sejarahnya mana, bla 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 bla. Nah, itu dalam pelatihan saya yang saya juga beri nama workshopnya adalah The Power of Mind, itu sebulan sekali itu, Bay. The Power of Mind. Di sana saya menjelaskan tentang mekanisme
mekanisme pikiran. Ya, termasuk tentang hipnosis itu kan. Hipnosis itu adalah ilmunya, ilmu apa? Ilmu pesannya kan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, tetapi yang kita sentuh adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu apa? Orang ada menyebutkan alam bawah sadar, tapi kalau saya lebih senang pikiran bawah sadar, yang sebetulnya pikiran bawah sadar itu adalah otak kanan ya, otak kanan. Tepatnya lagi di mana pikiran bawah sadar itu adalah di gelombang alfa dan theta ya, seperti itu. Sebetulnya kan di sana aja kutak-kutiknya untuk tentang ilmu hipnosis. Kalau ditanya kenapa orang bisa terhipnosis untuk kemudian transfer, nah kemungkinan gelombang otaknya pada waktu itu adalah alfa atau theta justru, dan yang bermain adalah otak kanannya bukan otak kirinya, karena masing-masing manusia kan mempunyai genetik intelijen yang ada yang lebih lapisan otaknya itu ada yang dominan kanan, ada yang dominan kiri. Yang seperti itu. Termasuk juga sering dipakainya otak kiri atau otak kanannya. Jadi pengertian hipnosis itu sebetulnya nggak usah serem-serem lah. Jadi saya mencoba dan saya yakin itu bisa dan berhasil, karena di dalam workshop saya pun kalau saya misalnya mengajar, saya tidak harus pakai yang serem-serem gitu, terus kemudian pakai bukan supranatural lah yang seperti itu. Termasuk dari cara saya menjelaskan terus ilmiah banget, karena sebetulnya hipnosis ini kalau kita mau bawa ke psikologi bisa, kita mau bawa ke mistik bisa. Nah saya lebih pilih ke psikologinya seperti itu. Termasuk ginilah Pak Bagus. Gimana? Kalau Pak Bagus dan juga mungkin pemirsa melihat saya, kira-kira ada serem-seremnya nggak sih? Nggak kan? Nah gitulah, ya kan? Berarti hipnosis itu nggak serem. Nggak serem. Ya. Memang sih mengenai ilmu yang secara teori di hipnosis, tentang hipnosis bisa kita baca sebenarnya di semua literatur mengenai hipnosis itu ada. Tapi bagaimana caranya kita mempraktekkannya? Kalau ingin menjadi trainer hipnosis dan seperti itu, bagaimana cara mempraktekkannya dan bagaimana caranya kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari, itu yang lebih penting sebenarnya. Iya. Ya kan? Karena kalau sepanjang yang saya tahu bahwa hipnosis ini kan tidak hanya berlaku untuk kita kepada orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Self hypno ya. Self hypno. Nah, terkadang itu juga sama seperti obat. Obat satu mungkin tidak cocok dengan orang ini. Nah, kemudian kita memakai obat yang lainnya ternyata cocok. Sama seperti hipnosis juga sebenarnya. Ada yang memang kalau kita keruk ternyata memang problemnya pada sisi jalan pikiran yang seperti ini. Itu kan sebenarnya pintar-pintarnya seorang hipnoterapis ya. Iya, betul. Hipnoterapis, makanya lahirlah namanya hipnoterapi, penyembuhan dengan hipnoterapi. Bukannya gitu ya Ibu Santi ya? Kamu ingat-ingat lagi ya? Saya ngingat-ngingat lagi waktu saya masih sih sebenarnya menjadi hipnoterapi. Masih lah. Ya, kan apalagi itu, kalau saya menjalankan di bidang pengacara itu penting sekali. Karena yang mungkin dengan datang ke tempatnya Ibu Santi dan ke tempatnya saya di bidang kasus yang datang, itu semuanya kan dari pikiran sebenarnya. Tapi bagus loh, Pak Bagus. Karena Anda sebagai seorang lawyer, seorang konsultan hukum, kemudian juga ahli dalam hal pikiran. Nah, pas banget. Jadi kita kalau mengerti, memang nggak bisa diselesaikan secara pikiran, ya selesai secara hukum yang seperti itu. Memang ada lebih baiknya diselesaikan dulu di luar pengadilan, kan begitu ya? Kalau saya beda. Memang S1 saya hukum, tapi saya lebih berkonsentrasi di dunia pikiran gitu ya. Iya, baiklah Ibu Santi, ini rupanya kalau apakah semua orang, Ibu Santi kan seorang trainer ya, seorang trainer mindset motivator, kemudian Ibu juga membuka sebuah apa itu Bu kita bilangnya? Sanggar apa tempat terapi? Lembaga peningkatan SDM. Kita memang membuka ke semacam apa ya, konsultasi itu yang berhubungan terapi. sama hipnosis ya. Iya. Konsultasi dan juga hipnosis. Nah sekarang tadi kita balik lagi nih, Ibu Santi bilang bahwa semua itu berada pada posisi tanda kutip komunikasi. Ya, semua hal itu
kebanyakan ya, saya bukan bilang sedikit ya, sebenarnya kebanyakan semua hal itu, semua kasus itu bisa diselesaikan dengan adanya komunikasi yang baik, gitu Ibu ya. Kalau kita ngomongin masalah kalau di sini nih di Yayasan Dwi Genre ada perkuliahan namanya public speaking. Oh ya. Nah, itu sebenarnya itu sebenarnya penting sekali. Sebenarnya bukan hanya tidak bisa dibilang hanya publiknya. Personal speaking pun juga harus. Bagaimana kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri. Seperti Ibu bilang dengan membaca. Ini kan salah satu kita berbicara pada diri sendiri. Dengan cara Ibu menulis, itu berbicara pada diri sendiri. Self reminder yang Ibu bilang sebutin itu. Nah kalau dari public speaking itu, apakah itu sifatnya memang bawaan Ibu? Apalagi kan Ibu punya tempat pelatihan itu. Apakah memang bisa kita ajarkan? Orang mindsetnya public speaking itu adalah gini. Gimana caranya bisa ngomong di orang banyak ya? Kan gitu poinnya. Tapi pernah ada sisi yang berbeda dari itu semua, Ibu ya. Nah, Ibu bagaimana itu untuk pernyataan yang saya ungkapkan itu, orang selalu menyatakan bahwa public speaking itu biar bisa ngomong kepada orang banyak. Tapi sebenarnya ada manfaat lainnya sebenarnya. Gimana Ibu? Oke Pak Bagus. Jadi begini, setiap profesi apapun dia memerlukan kemampuan untuk berbicara, berbicara. Atau yang lebih keren disebut public speaking lah. Tetapi kalau public speaking diistilahkan tuh hanya berbicara di depan umum dan untuk umum, dia tidak akan berbicara dengan hati. Jadi kalau setiap orang, jadi public speaking itu kan sebenarnya keterampilan, bisa dilatih. Bisa dilatih. Oh ya. Bisa dilatih. Tetapi tidak semua orang akan bisa menjadi komunikator yang baik. Nah, kalau saya selalu mengatakan kamu atau kalian harus menjadi pribadi yang ekstrovert dulu. Extrovert. Pribadi yang mau berbicara dengan orang lain, berkomunikasi dengan yang lain. Sehingga nanti pada saat kamu menjadi seorang public speaker, kamu akan terlihat nyaman. Itu sebetulnya. Jadi bukan hanya belajar teknik-teknik untuk bicara depan umum, tapi merubah kepribadian dulu. Merubah kepribadian. Kepribadian ini kan bisa dirubah. Kepribadian itu bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah adalah genetic intelligence. Karakter asli. Kalau introvert, extrovert itu adalah kepribadian yang bisa kita rubah kalau kita mau. Tapi yang kita nggak bisa ubah itu adalah genetic intelligence. Nah, memang ada tes genetic intelligence yang akan lebih memudahkan seseorang mempunyai bakat untuk berkomunikasi. Kalau ternyata lapisan otak mereka itu ada di kanan bawah atau yang disebut feeling. Kalau kanan atas biasanya intuiting, itu kalau ngomong sering lompat-lompat. Kalau kiri ada kiri atas kiri bawah. Kalau kiri atas itu ada thinking. Kalau mau ngomong dia mikir banyak pakai naskah banget. Nah kayak Pak Bagus ini saya yakin bukan kiri kan nggak mau nyatet, maksudnya nggak usah pakai begitu. Nah itu kebiasaan adalah orang-orang otak kanan ya. Ada lagi kanan bawah itu adalah sensing itu dia dengan mencontoh, dia lebih gampang mencontoh dan kemudian mengaplikasikan. Atau bisa multitalenta semuanya bisa nih. Otak tengah, spontanitasnya tinggi. Mungkin juga Pak Bagus seperti itu, tapi untuk lebih pasnya memang harus dites. Jadi ada tesnya sendiri ya Ibu ya. Genetic intelligence, tes genetic intelligence yang pakai alat itu. Jadi penasaran ini. Di tempatnya Ibu ada? Ada dong. Kesana nih berarti. Harus. Surya, Panji nanti kesana semua berarti. Harus dites apakah masih punya otak. Soalnya kan ada itu tuh yang anak-anak kecil tuh diganggu sama ibunya, otak saya hilang. Perlu datang ke Santi Sastra public speaking. Kemudian begini Ibu Santi. Itu juga bisa tes genetic intelligence itu juga bisa mengetahui arah sekolah atau profesi yang cocok, Bay. Iya. Seperti itu. Saya melihat banyak orang-orang pejabat juga ke sana ya. Betul. Itu melatih. Kok kamu jadi intel sih lama? Gini sebenarnya. Tadi Ibu Santi Sastra bilang bahwa saya tidak perlu teks dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah sebelumnya kan harus pelajari dulu. Menjadi seorang public speaking, contoh paling nyata menjadi host podcast. Tanpa teks oke.
Tapi kita harus belajar dulu. Latar belakang siapa narasumbernya. Yes, betul. Persiapannya seperti apa. Sebenarnya nggak tahu itu. Asal cuap-cuap aja oke. Tapi beberapa hari sebelumnya kan kalau kita sangat terbantu dengan adanya media sosial nih Ibu Santi. Segala kehidupannya kita tahu ya. Ibu Santi buat buku pun jadinya ini salah satu cara untuk memperdalam bagaimana sebenarnya karakter nanti narasumber saya. Pada kalau kasarnya gini aja, apa sih yang mau ditanyain nanti biar tahu. Kan sesuatu yang baru, Bay. Sesuatu yang baru. Gini, maksudnya seorang Santi Sastra menulis, lah itu kan sesuatu yang baru kan gitu. Kalau dulu ditauin atau dikenalin penyiar, MC, pengajar. Ada buku loh sekarang Bu Santi Sastra. Kenapa kok nggak buat rekaman aja? Itu udah biasa gitu. Tapi kalau menulis itu kan sesuatu yang baru bagi saya. Betul. Seperti itu. Berarti Ibu Santi sendiri dengan cara menulis adalah menantang diri sendiri ya. Betul. Menantang diri sendiri kemudian keluar dari zona aman ya. Okay. Selain itu juga membuat legacy nih Bu. Legacy itu membuat warisan. Oh iya benar. Ya ini kan adalah bentuk warisannya. Karya itu abadi. Betul. Ini Ibu buat warisan. Di mana dari cara-cara pemikirannya. Jadi terharu gitu. Apa kami sebenarnya saling terhipnosis ya? Saling menghipnosis. Baiklah, kita mau kembali lagi ke Ibu Santi Sastra. Ini kan punya satu tempat ya. Ibu sebut tadi lah Santi Sastra Public Speaking. Atau ada juga saya lihat Santi Sastra Production. Itu dulu awalnya. Jadi awalnya. Cikal bakalnya itu adalah pertama kali event organizer tuh CSSP. Event organizer ya. Belum ada tuh organizer begitu bermunculan. Ya karena Ibu pertama mengambil dunia MC ya. Betul. Mendalami MC, mendalami penyiar. Ya pelariannya kemana? Kalau lebih levelnya lebih tinggi jadi itu penyanyi adalah, kan? Ya saya lagi penyanyi. Jadi masih ingat honor pertama? Honor pertama adalah ayo aku masih ingat. Rp20.000. Tapi itu senangnya bukan main. Iya, entah betul. Kenapa ya Ibu ya? Iya. Jadi itulah penghargaan kita ya terhadap bagaimana proses kita bisa menjadi seperti sekarang. Bahkan banyak yang nggak tahu bahwa ternyata Pak Bagus itu dulunya begitu ya. Ternyata Bu Santi Sastra itu seperti itu kan nggak. Santi Sastra Production. Pertama saya diajak nyanyi di setiap wedding. Yes. Ya satu lagu dua saya lagu. Nyanyi. Saya MC. Ibu MC. Kemudian putri-putrinya Ibu jadi pakar ayu. Jadi dancer dan sebagainya. Jadi benar-benar event organizer. Dirimu jadi penyanyi. Kemudian dilihat bakat saya bisa menjadi cuap-cuap. Memang penyanyi itu nggak jauh-jauh dari MC bisa juga sebenarnya. Tapi itu kembali lagi baik lagi nggak apa-apa kan. Tergantung dari kepribadiannya dia dan kemudian dari niatnya dia mau nggak dia naik kelas gitu kan. Dan saya lihat Pak Bagus ada. Sebenarnya juga nilai plus ini Ibu ya. Penyanyi bisa MC punya penyanyi. Itu dia. Apalagi good looking. Wih, plus banget itu. Terus dirimu ada itu, ya kan? Tapi enggak juga sih. Akhirnya kan jadi MC kan waktu itu. Masih juga saya ingat MC pertama kali. Mungkin pemirsa MC podcast undian. Saya ceritain dulu ya. MC undian. Jadi kalau kita lihat di supermarket yang berbicara mengenai baiklah sekarang untuk supermarket Happy Life ini kami ada undian di mana yang bisa membawakan saya bunga berwarna biru ke counter customer service. Kamu sempat itu ya Pak ya? Ya, akan mendapatkan satu buah jam dinding. Setiap Sabtu. Sabtu ceria. Kemudian gini lagi, hari ini adalah promosi untuk Hari Raya Nyepi. Jadi dipersilakan seluruh pengunjung apabila berbelanja sebesar Rp100.000 akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Ayo segera. Gitu nih. Itu aku yang kasih jawab dulu ya. Jadi dari situ sebenarnya. Malah saya dan itu ngomongnya sejam nonstop. Sejam atau 2 jam? Tapi ada lagu-lagunya. 2 jam ya? 2 jam. 2 jam. Dengan lagu-lagunya. Jam 7 sampai jam 9. Malahan yang saya ingat itu adalah kalian dengan putrinya Bagus Ibu ya. sama anak saya Ci. Saya jadikan MC. MC di panggung hiburan. Itu juga. Berarti itu sudah melampaui proses itu ya. Sudah. Wih keren. Saya kalau melihat
nggak boleh nyebutin merek ya sebenarnya. Saya kalau ngelewatin kan udah nggak ada tuh. Boleh dong. Ya. Kalau saya ngelewatin Toserba Supernova udah nggak ada, itu, masalah sudah almarhum. Okay. Kalau saya melewati Toserba Supernova itu selalu teringat itu. Tapi nggak usah khawatir Pak Bagus, karena kalau kalian ngelewati proses itu, saya pun melewati proses itu. Oh pasti lebih ya. Iya. Nah Ibu Santi mungkin menyambung itu ya. Dari Ibu melewati semua proses itu yang mungkin lebih ekstrim daripada saya ya. Jadi punya tidak satu pengalaman yang waktu menjadi MC di usia kapanpun ini Ibu ya, yang pernah membuat Ibu sangat menjadi berkesan sekali. Pertama mungkin pertanyaan saya begini Ibu, momentum yang waktu menjadi MC yang benar-benar membuat Ibu yang sempat merasa down, saya nggak mau lagi mengambil job sebagai ini. Nah gitu pertama. Terus yang kedua, mengambil momentum yang kayaknya saya memang pas di sini. Kemudian yang ketiga, saya harus melatih ini, semua harus bisa. Nah, ini memang nggak jauh-jauh ya dari public speaking. Karena kadang-kadang satu momen itu bisa ngerubah. Satu momen itu dia bisa bisa jadi satu, klek. Oh ternyata di saat down saya naik. Saat naik pun ternyata saya harus. Ini satu-satunya yang pernah bertanya begini loh Mas saya. Gile nggak kalau nggak benar-benar orang-orang yang punya wawasan luas ini dia. Ya Kangguang pemirsa. Gimana Mi? Ada punya satu momen itu yang sekali grek gitu. Sebetulnya nggak grek gitu ya, tapi karena gini, pada saat saya kan MC dari tahun 86 ya. Siaran dari tahun 77 ya. Dari 86 sampai dengan saya nge-MC, saya ngajarkan dari sampai dengan 2000 mulai 2004. Jadi saat saya sudah mulai ngajar, mulai tatah ini mulai saya delegasikan ke anak ya, karena saya seperti itu. Nah, saat kurun 86 sampai dengan 2004 itu dari frekuensi MC saya terbanyak ngambil frekuensi wedding ya. Satu bulan itu bisa sampai 15 kali, paling minimal 8 kali. Sampai kita hafal banget dengan menu-menu makanan di restoran itu ya. Nah, kalau ditanya kapan saya pernah down gitu ya. Saya ingat sekali pada waktu itu kan saya masih bekerja di salah satu pusat perbelanjaan juga terbesar ya. Yang full time, yang seperti itu. Yang full time. Kalau sekarang kan selalu saya ajarkan ke anak-anak didik saya kalau mau nge-MC itu perlu persiapan. Mohon maaf saya potong Mia. Terkadang job MC itu adalah job yang kesekian. Iya. Jadi jangan dianggap itu sebagai mata pencarian yang utama dulunya. Oke, berarti kan Mami mengalami masa dulunya itu. Oke, setelah di Toserba yang besar itu Mi dengan full time. Dan itu pun dengan pengetatan bahwa tidak boleh para karyawan atau katakanlah saya waktu itu supervisor humas gitu ya, untuk mengambil job lain gitu ya seperti itu. Tapi karena saya duluan punya job MC baru kerja di sana, jadi masih dikasih rekomendasi. Tapi dengan catatan kerjaan kita di tempat itu harus beres dulu, harus full dulu baru boleh gitu. Sehingga nggak sempat mandi, nggak sempat mandi, nggak sempat mau payas, nggak sempat ke salon dan sebagainya. Yang pernah terjadi adalah kan seharusnya kalau kita MC itu adalah before time. Nah, saya yang pernah sekali terjadi adalah saya ingat sekali itu di restoran yang ada di Gajah Mada waktu itu gitu ya. Mobil pengantin udah datang nih. Nah, ya kayak gitu. Mobil pengantin saya baru datang. Saya stop lah mobil itu supaya tidak naik dulu ya seperti itu. Ada yang seperti itu. Itu hal yang ingat banget gitu sehingga seperti Bayi bilang bahwa saya nggak boleh lagi seperti ini kayak gitu kan. Saya nggak mau karena kita kalau jadi MC tuh nggak boleh buat grogi atau buat spot jantung bagi. Berikutnya saya pernah nih Baik. Saya ingat banget tanggalnya 27 Desember. Tapi kalau ditanya siapa yang nikah saya lupa. Tapi saya ingat tanggal itu. Nah yang saya lupa adalah kalau tanggal seperti itu adalah high session di daerah kawasan Kuta. High season ya kan? Di Kuta itu kan high session tanggal-tanggal segitu. Nah saya ambil spare waktu yang tidak high session. Jadi saya pikir setengah jam nyampe lah di Kuta yang gitu.
dan ternyata macet itu. Aduh. Macet banget yang acaranya harusnya acaranya di Jalan Kartika Plaza di salah satu hotel, kayaknya hotelnya juga udah nggak ada di sana itu. Dan kemudian sama kasusnya, acaranya jam 8, saya baru nyampe setengah 9, gila nggak lu? Aduh. Ya, sedangkan gitu. Kita seharusnya setengah jam sebelumnya. Nah, tapi tetap ada untungnya waktu itu. Untung waktu itu aku udah dibayar gitu. Tapi nggak ada malunya ya. Seperti itu. Jadi momen-momen seperti itu yang membuat saya selalu mengingatkan saat saya menjadi pelatih bahwa persiapan bagaimana kita before time. Jadi MC itu tidak dibayar pada saat dia melaksanakan acaranya saja, hanya 2 atau 3 jam, tetapi persiapan itu dan membuat kenyamanan bagi yang mengundang. Seperti itu. Banyak, tapi itu 2 di antara sekian banyak yang 2 di antara sekian. Iyalah, banyak sekali. Kalau nggak gitu kan Ibu tadi juga bilang bahwa pengalaman ini juga membuat saya menjadi bisa menulis buku-buku yang ada ini ya. Dan akan ada lagi caturlogi, mungkin pancalogi ya kan. Dan semuanya itu pasti akan menjadi sebuah warisan dari Santi Sastra. Iya, yang belum saya buat justru tentang public speaking. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Iya, menulis susah ya? Menulis susah ya? Menulis ya itu karena memulai itu sesuatu yang susah. Tetap memulai sesuatu yang susah karena perlu mood kan, perlu mood ya. Sama lah kayak kita nyanyi kali ya, kayak kamu nyanyi atau kita ngobrol aja, ngomong aja itu kan perlu mood kita. Coba ketemu orang yang nggak nyaman seperti saya, pasti berhenti kan udah rekamannya. Kalau saya ketemu orang yang nggak nyaman dengan saya, udah ini aja, lebih saya tidak usah ngomong gitu. Daripada mau buat pertengkaran baru, malah lebih runyam. Tapi itu semua untuk solusi-solusi yang saya sampaikan tadi itu kan cara orang berbeda untuk menanggapinya Ibu ya. Nah, sejauh ini yang saya lihat juga Ibu Santi Sastra banyak sekali memberikan workshop atau pelatihan atau entah apa nanti namanya Ibu, tolong mohon saya diperbaiki, kepada instansi-instansi, lembaga ataupun juga satu kelompok ya, di mana maksudnya apa gitu loh. Daripada saya yang jawab nanti dibilang saya jawab duluan. Karena saya stalking Instagramnya ini. Nah itu apa yang Ibu lakukan di sana? Kenapa mereka memanggil Santi Sastra? Itu dulu kan? Apa bedanya dengan yang lain? Iya, kenapa harus Santi Sastra? Kenapa mesti dikasih jam malam atau jam menjelang jam setelah makan siang ya? Nah, kayak gitu. Kenapa itu? Nah, itu harus kita tahu. Ya, Ibu bagaimana Ibu? Oke. Awal mengajar atau dipanggil oleh instansi itu kalau kita katakan kan hidup itu nggak ada yang kebetulan, tetapi memang udah jalannya kita harus ngelewatin itu. Itu saya menggantikan, sama kayak waktu MC itu saya menggantikan senior saya. Ini juga gitu menggantikan dan itu di luar daerah, di luar Denpasar lagi. Nah, berkembangnya atau karena tadi kan saya katakan bahwa saya bersyukur anugerah bahwa saya memiliki bakat alam yaitu komunikasi, psikologi sesuai dengan genetik intelijen saya seorang feeling ya seperti itu. Jadi berkembang aja. Memang basic saya kan komunikasi. Basic saya komunikasi tambah lagi dengan mind atau pikiran. Sehingga instansi-instansi sekarang ya, instansi pemerintah baik di Kota Denpasar maupun di luar, bahkan karena public speaking ini saya sempat keluar daerah baik. Kita sempat ke Batam, kita sempat ke Labuan Bajo, kita sempat ke Lombok, kita sempat ke Malang. Itu karena anak-anak didik yang kemudian pindah tugas ya seperti itu. Nah, kenapa mesti Santi Sastra? Balik lagi, latar belakang atau background kita ini kan entertain. Penyiar, MC, menghibur. Jadi gaya kita mengajar pasti kebawa ke sana, gitu kan? Bawa ke sana nggak gaya-gaya akademis, gitu kan? Gaya praktisi yang ngemas edutainer lah istilahnya, edukasi dan entertainer. Ya, jadi seperti itu. Jadi kenapa Santi Sastra? Ya pasti dilihat dari segi usia masih muda. Waktu ini kan saya disuruh berbicara di depan para kepala
kepala desa nih semua nih yang baru dilantik. Terus kemudian saya memang dikasih tugas malam. Terus saya malah nawar sama panitianya, boleh nggak saya agak siang atau pagi gitu kan? Bukan nggak berani nyupirnya, tapi saya terbiasa pola hidup baik, tidur sebelum jam 10 malam lah gitu ya. Jadi seperti itu. Terus dia bilang enggak, soalnya kalau Bu Santi Sastra rame. Jadi mereka sudah melihat jejak rekaman jejak kita dalam membawakan training seperti itu. Jadi kita dikasih malam, tujuannya adalah untuk memotivasi gitu bahwa Ibu Santi Sastra yang usianya sangat muda ya gitu kan ya, masih produktif dan bersemangat jadi seperti itu. Jadi seperti itu, Bay. Dan memang basicnya adalah komunikasi biasanya, tapi saya kemas dengan pikiran, saya kemas psikologi, karena unsur komunikasi itu akan berhasil kalau kita mengetahui psikologi orang tersebut. Jadi pada intinya di setiap workshop ya Ibu ya, setiap workshop, setiap pelatihan itu memang bagaimana caranya kita menggunakan the power of mind ini ya, untuk dimaksimalkan kalau dalam lembaga bisa diaplikasikan dalam lembaga tersebut. Power of mind, power of words kan ya. Power of words. Kemudian pastinya juga yang hadir di sana kan para pemimpin-pemimpin juga di sana. Itu juga sangat berguna bagaimana caranya bisa menjadi pemimpin yang baik. Itu tidak hanya mempunyai dari sisi manajemen saja. Kalau manajemennya juga pintar, tapi bagaimana cara kita mengungkapkan kepada bisa disebut bawahan, pegawai dan sebagainya juga itu kan perlu sekali. Iya, bagaimana berkomunikasi yang baik ya. Ya, berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik, karena kalau maksud kita baik tetapi kita nggak bisa mengkomunikasikan yang baik, pemahaman dan penerimaannya jadi nggak baik. Malahan kita nggak mendapatkan hasil yang maksimal dari rekan kerja kita, karena komunikasinya ya kurang. Maksudnya begini ternyata nggak nyampe juga begini. Betul ya Ibu ya. Nah dari semua workshop dan pelatihan itu, apakah memang menggunakan satu teknis hipnosis ya, menggunakan cara seperti itu, kemudian Ibu combine dengan ilmu public speaking sendiri di sana Bu? Iya. Betul Pak Bagus. Jadi di dalam setiap pelatihan saya, kita kan tahu pasti akan ada ice breaking. Kalau ice breaking hanya dengan games biasa, itu udah mungkin udah terlalu biasa. Jadi kadang-kadang kita selipin lah hypnostage ya, seperti itu ya. Hypnostage, dan kemudian ya audiens akan sangat merasa suka, dan itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi mereka. Sehingga begitu juga Pak Bagus saat para peserta ini yang kemudian juga berkembang, artinya profesinya atau tingkatan sosialnya dia kemudian menjadi lebih baik, dapat jabatan lebih baik, dia akan panggil kami lagi, panggil saya lagi, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya menjadi seorang public speaker, kemudian menjadi seorang mindsetter, itu memang butuh jam terbang sebenarnya. Kalau Ibu Santi Sastra, saya tanyakan seperti ini, apakah semua orang bisa seperti Santi Sastra? Apakah semua orang seperti Karena Santi kan tadi Sastra? ada pelatihan, ada workshop ini gini. Okay. Wah, saya ngeliat Ibu Santi nih, dia punya jiwa MC nih ya. Tapi memang itu kan bakat ya Ibu ya. Dia sudah punya bakat nih. Saya bakat nge-MC. Tapi saya pengen seperti Ibu Santi nih. Ya kan? Bukan berarti hanya menjadi MC ataupun menjadi public speaker yang terkenal ya, tapi kan sosok Ibu nih yang menjadi mindsetter dan sebagainya. Bisa tidak kira-kira semua orang menjadi itu? Apakah itu memang gift aja? Anda bisa begitu ya begitu aja. Oke. Maaf saya potong Ibu ya. Kalau saya jadi penyanyi nih Bu, ya tidak semua orang punya suara keren, yang bisa dikasih Tuhan, kan begitu ya. Dipaksakan kayak apapun, ya. Oke, do re mi fa sol bisa. Tapi mungkin ada hal-hal yang dia tidak bisa. Nah, kalau Ibu bagaimana nih? Apakah bisa ini sebenarnya? Apa dari gift saja? Kalau modal suara dulu ya.
Kalau suara mungkin satu-satunya ya Bram ya. Bram lagi. Bye Bram, Pak Bagus. Wah, begitu banyak namamu sesuai dengan profesimu ya, lo begitu banyak gitu. Kalau suara ini mungkin anugerah ya. Suara anugerah ya. Sehingga kalau saya membuat atau saya menjadi pembicara memang selalu saya buka atau saya isi dengan voice saya. Voice saya. Sehingga orang-orang itu akan menjadi, oh ini toh suaranya Bu Santi Sastra. Ini tuh suaranya aku udah tahu nih ya gitu. Gitu ya. Jadi pengen dengar suara saya. Nanti saya mau tes Ibu. Oke, tes nyanyi sih sebenarnya. Tes nyanyi enggak. Karena gini, orang kan mengatakan suaranya Mbak Santi Sastra ini bagus sekali ya. Pasti jago nyanyi ya? Pasti jago nyanyi ya. Tapi lebih baik jangan nyanyi. Bisa nyanyi tapi tidak ke situ ya Ibu ya. Jadi itu. Jadi suara anugerah mungkin satu-satunya. Kalau saya punya 2 orang putri mungkin yang agak mirip pun enggak ya. Tapi mungkin kalau intonasi kan bisa banyak yang sama gitu ya. Sehingga anak-anak didik kan sama lah kayak kita di radio itu kan warna suara jadi sama kan. Jadi warna ya. Tapi kalau jenis suara kan berbeda gitu. Nah, kalau anak-anak didik saya kan udah banyak nih jadi MC ya. Mereka rata-rata ya Astunghara selalu mengatakan, aduh saya kepingin loh jadi kayak Bu Santi kan gitu ya. Masih gini. Nah itu diperlukan ketekunannya. Karena seperti tadi Pak Bagus saya ceritakan bahwa saya bisa menjadi seperti ini kan melalui proses yang cukup panjang gitu ya. 3/4 usia saya sudah saya habiskan banyak di dunia broadcast, komunikasi, jatuh bangunnya, bagaimana mendidik kemudian membimbing orang supaya lebih cepat jadi yang kayak gitu kan, lebih cepat jadi dengan 3 hari aja udah pasti bisa kalau dia tidak punya masalah dengan pikirannya yang kayak gitu. Itu kan melalui proses. Kalau dulu kan harus belajarnya sekian bulan yang gitu kan, orang sering banyak berapa bulan sih anak saya akan bisa jadi kayak gitu kan. Itu kan perlu proses. Perlu proses. Jadi seperti itu. Kalau mau jadi Santi Sastra bisa, tapi Santi Sastra hanya satu-satunya gitu ya. Artinya akan bisa mungkin lebih bagus. Dunia perkembangan juga akan lebih teknologi lebih semakin maju. Yang diperlukan adalah ketekunan, kecintaan terhadap dunia itu. Banyak sih orang menjadi tidak cinta gara-gara mungkin fee-nya atau apa. Tadi kan kita balik lagi itu Ibu, dianggap MC itu bukanlah mata pencarian. Ntar dulu, penyiar radio dulu dong. Saya tuh siaran radio dari zaman masih siaran radio 1 bulan cuma dapat 2.500 rupiah. Ya kayak gitu kan. Ya sama lah Bu. Ya kan. Tapi berarti gini, kalau zamannya Ibu yang 2.500 berarti zaman masih memakai kaset. Iyo betul, kaset. Masih ada juga piringan hitam. Wow. Dulu host lagu-lagu lama ya. Oldies ya. Itu kan sudah di Pro 2 sebutin namanya. Gak apa-apa. Nanti di-cut aja. Boleh, karena itu milik pemerintah Ibu. Di RRI ya. Di RRI dulu kita kan. Itu kan namanya Flashback Collection. Terus kemudian siaran juga di sebuah radio swasta yang saya kelola itu Duta Memori yang seperti itu. Jadi sebenarnya Ibu Santi Sastra ini sudah lama bergelut di bidang dunia broadcaster. Ya khususnya sih tadi Ibu udah bilang bahwa memang suara Ibu ini memang berbeda dari yang lainnya. Ya, walaupun kalau mau disama-samain ya bisa-bisa saja kan gitu Ibu ya. Yang bikin berbeda adalah setiap kita mau nonton suaranya Ibu yang muncul. Orang kalau nggak tahu Ibu dipikirnya adalah mungkin nggak kenal gitu ya. Nah, kalau saya kan sudah tahu muncul suara ini ya berarti suaranya Ibu Santi Sastra. Itu gimana Ibu? Bisa nggak Ibu kasih sampel Ibu ngomong apa waktu itu Bu? Biar orang-orang kalau mau nonton di tempat di sinema besar tahu ini loh yang tampil di PDF podcast Dwi Genre Foundation. Ibu coba Bu. Perhatian, pintu teater 4 telah dibuka. Dipersilakan untuk segera memasuki ruangan teater. Ting ting. Nanti kasih background itu ya, ting tong ya, Surya. Nanti kalau misalnya nggak isi, berarti nggak diedit sama Surya ting tong ya. Atau yang ini boleh diedit, boleh diedit. Lebih baik belanja. Lengkap
dan selalu baru. Ya. Gini deh Ibu. Sekarang ini Ibu apakah dalam tahap pembuatan buku yang keempat berarti ya? Tahap pembuatan buku yang keempat. Sembari untuk tetap mempromosikan buku yang sebelumnya dan memperkenalkan hasil karya Ibu. Kira-kira ada perbedaan yang sangat signifikan atau masih tetap dalam konteks yang sama? Karena trilogi kan saling sambung menyambung itu Ibu ya. Yang bikin menarik di buku ini tadi Ibu sudah sampaikan di awal masing-masing mempunyai daya tarik yang berbeda ini ya. Jadi beli satu pasti penasaran dengan yang satu. Nah di yang buku yang keempat itu apa yang akan Ibu munculkan? Walaupun mungkin temanya sama Ibu ya, The Power of Mind ya, untuk pikiran ya. Jadi kalau yang keempat ini justru saya lagi dua hal. Jadi gini Pak Bagus. Untuk memulai itu agak berat ya, memulai agak berat. Tetapi yang kedua, baik saya maupun juga kreator saya akan lebih mudah. Karena kalau dibaca kan berbeda. Kalau ini murni dia hanya quote saja. Kemudian di sini mulai dibuat cerita. Seakan-akan bersambung. Karena kan masing-masing mempunyai segmen. Ada tentang cinta, ada kesetiaan, dan seperti gitu. Jadi ini dibuat seperti cerita. Dibuat seperti cerita. Ini juga kreator saya yang luar biasa. Kemudian yang ketiga ini adalah tentang artikel-artikel yang sudah pernah kita muat ya, The Power of Mind, dan ini juga ada ceritanya atau quotation dibuat cerita juga. Jadi memang sangat luar biasa kalau dibaca di sini. Boleh dibuka ya, boleh dibuka di sini. Jadi kamera situ berarti. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi dibuat semacam kayak bersambung gitu. Ya. Terus kalau yang keempat ini saya masih ada dua yang akan saya terbitkan, antara public speaking dengan Happy Mind Happy Life Part 3-nya. Seperti itu. Dan cara mempromosikan pun kita berbeda gitu kan. Kalau ini pada waktu itu ingat sekali 10 Maret 2020, kemudian 15 Maretnya pas kemudian dunia dilanda oleh Covid, 15 Maret ya kan. Kalau ini kita bertepatan dengan ulang tahun SSP di 18 Juni tahun lalu. Nah, spesial untuk The Power of Mind ini sebenarnya belum launching. Oh gitu. Iya. Tapi kita baru pre-order gitu ceritanya. Pre-order. Nah Pak Bagus waktu menghubungi saya bilang, wah Pak Bagus ini saya belum launching. Gak apa-apa deh sekalian kita launching online lah ya gitu kan. Kok online sih. Secara podcast langsung lah. Secara podcast lah gitu ya. The Power of Mind. Nah memang kita combine dengan t-shirt kita. T-shirt kita. Tunggu sebentar, saya kasih saya waktu 1 detik untuk berubah. Tring. Lihat dong. Tambah kece. Keren. The Power of Mind. Yes. Kalau kita ngomongin tadi lanjutin lagi Mi. Gimana itu? Oh ya. Jadi kita sementara masih promosi kita ya kembali lagi lah sosmed. Ya. Pecinta quote dan rubrik Power of Mind kita bisa order jadi seperti itu ya. The Power of Mind. Sekarang di sini juga sebenarnya begini. Ada sisi hipnosisnya ya, juga di buku yang berwarna hitam ini sebenarnya. Yang bikin saya menariknya dan mungkin banyak akan membikin orang cukup penasaran adalah saat saya pakai baju ini terasa bahwa bentuk tubuh saya harus tetap ideal. Kan gitu ya, Ibu ya. Di sini ternyata ada ngomongin tentang langsing. Ada hipnolangsing ada. Hipnolangsing. Karena yang kita tahu adalah obat oral pelangsing itu banyak. Tapi kalau kita ingin menjadi langsing itu juga bisa melalui pikiran. Jadi ini membuktikan bahwa pikiran dan tubuh itu sebenarnya, tubuh yang kasar ini ya, ini bisa menyatu. Betul. Nah, apakah yang kita bisa rubah? Kalau saya nggak salah Ibu ya, mungkin dengan cara bagaimana mindset kita makan makanan yang sehat, kemudian olahraga, begitu ya. Itu yang membuat tubuh itu menjadi sehat, bentuknya plus. Nah, kalau saya rasa sih kalau
tubuh yang sehat sudah pasti dengan asupan makanan yang sehat. Bentuk tubuh yang ideal adalah nilai tambahan seperti bonus kalau kita hidup sehat dan juga makan makanan yang sehat, itu kan nilai bonus. Bentuknya pun juga menjadi lebih bagus. Ya. Betul begitu Ibu ya? Betul. Nah, Ibu sedikit ceritakan deh dengan kenapa sih hanya langsing aja? Apakah ada yang lain juga di buku ini? Ada, Hypno Beauty. Hypno Beauty. Nah, seperti apa itu? Nah, sebetulnya semuanya kan kembali lagi beli bagus. Beli bagus. Semuanya kan tergantung dari pikiran kita, ya. Iya. Kalau kita setiap hari bangun pagi pada saat gelombang otak kita alfa, kita mengatakan, "Duh, kok aku tambah tua ya?" Ya kita kan cepet tua kan? Cepet tua. Ya, kan bener kan? Tapi kalau kita bangun pagi mengatakan, "Duh, hari ini aku suka nih, sehat nih, aku tambah cantik." Jadi kan itu kita kan memberikan nutrisi pada pikiran dan otak kita. Seperti itu. Sama halnya dengan tubuh sehat. Kalau bangun pagi kemudian rasa-rasa atau nggak mau bangun di tempat tidur seperti hari ini yang nggak berhenti hujan, ya kemudian bermalas-malasan di atas kasur, ya kita nggak akan mendapatkan tubuh yang sehat. Kita harus lawan pikiran malas kita itu dengan berolahraga. Tadi saya berenang di bawah hujan, jadi di atas air, di bawah air, ya seperti itu ya. Untuk menjaga apa? Bukan hanya kita akan mendapatkan tubuh yang ideal, tetapi ini adalah investasi kita untuk nanti kita di usia-usia senja, ya seperti itu. Nah, jadi bisa saya bilang saya rekomendasikan juga ini masih pre-order ya. Iya. Nanti gimana launchingnya, ada momen tertentu atau Astaga, kita lihat apa? Situasi dan kondisi, mudah-mudahan memungkinkan kita untuk seperti itu. Tapi di pre-order sudah bisa ya? Bisa. Silakan ya, nanti ya ada tuh keterangannya di bawah. Jadi buat para pemirsa podcast Dwi Chandra Foundation, mungkin ini buku adalah salah satu rekomendasi kita bagaimana cara kita bisa mempunyai suatu kekuatan pikiran yang bisa kita manfaatkan secara maksimal dengan untuk memperoleh hasil yang baik. Bukankah begitu Ibu ya? Iya. Jadi ya luar biasa sekali. Saya sangat berapresiasi ini mengenai hal ini Bu. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Luar Bagus. biasa sekali. Baiklah para pemirsa podcast Dwi Chandra Foundation. Banyak sekali hal yang kita sudah bicarakan bersama Ibu Santi Sastra. Semoga hal-hal yang kami bicarakan saat ini bisa menginspirasi kehidupan daripada para pemirsa yang ada. Apalagi kalau mau ngomongin masalah inspirasi, di sini kata-kata motivasi yang ada, cerita-cerita motivasi, hal-hal yang bersifat motivasi yang tertulis dalam kertas yang menjadi sebuah warisan ini tentunya sangat cocok dengan acara ini. Betul. Jadi bisa menginspirasi bagaimana kehidupan kita dan sebagainya. Ini saya dengan baju ini saya terinspirasi untuk nge-gym lagi nih Bu. Keren. Jadi nggak ada alasan. Bangun pagi atau bagaimana sibuk di pagi hari ya. Tapi nanti kalau personal trainer saya bilang, Mas itu cuma ada satu. Kalau mau lagi, ini masih pre-order, jadi silakan launchingnya pasti ada event yang besar. Kita mendoakan yang terbaik nih Ibu ya. Memang kalau mengadakan suatu acara ada prokesnya. Iya betul. Entah nanti dalam bentuk secara online. Betul, itu yang sedang kami pikirkan. Atau secara offline. Mohon kami diinfokan. Siap. Ya. Dan kami sangat mensupport sekali hal-hal yang bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dalam bentuk apapun Ibu. Termasuk pembicaraan kita ini. Baik. Ya, ada statement terakhir nah Ibu yang ingin bisa disampaikan, khususnya mungkin statement yang bisa membuat kita menjadi apa ya, lebih baik atau apa. Tapi Ibu saja deh yang saya serahkan. Mau bicara apa saja Ibu yang bisa menginspirasi para pemirsa podcast Dwi Chandra Foundation ini. Silakan Ibu Santi. Oke, berhati-hatilah dengan pikiran, karena dari pikiran itu akan melahirkan kata-kata. Ya. Dan berhati-hatilah dengan kata-kata, jangan sembarang ucap, karena ucapan-ucapan itulah yang akan menjadi perilaku kita dan kebiasaan kita. Pikiran, perkataan, dan juga perilaku itu yang sebetulnya menjadi bagaimana kita nanti ke depannya. Kita akan menjadi sukses, menjadi kaya, dan bahagia. Ya, terima kasih.
Ini saya mau todong secara live ini Ibu, boleh Ibu ya? Boleh. Saya nge-host acara Inspirepedia. Saya butuh suara pembuka ini Ibu. Oke. Manajernya nggak marah ya Ibu ya? cuma sekelilit aja. Apa itu? Ya, Bisa bisa diedit ya. Bisa mungkin gini aja sih Ibu. Inspirepedia. Inspirepedia. Ya, Inspirepedia bersama Ida Bagus Bayu Brahmantia. Kasih tulis. Kasih tulis ya. Inspirepedia bersama Ida Bagus Brahmantia. Inspire Media. Kok media? Inspirepedia bersama Keren. Ida Bagus Bayu Brahmantia. Apa ya kata-kata yang mari kita saksikan apa mari kita simak? Bagus itu aja. Jadi kayak jadi insert gitu deh. Jadi insert gitu. Ini loh omongan-omongan gini omongan-omongan belakang layar ini sebenarnya. Tapi kita buat di depan layar bahwa walaupun kalimat yang sesingkat itu pun kita harus memaknai secara nanti hasilnya seperti apa, enaknya seperti apa. Sudah. Ini aja deh mungkin Ibu. Biar ke atas. Oh iya. Oke, udah ya, mulai ya. Oke. Inspirepedia bersama Ida Bagus Bayu Brahmantia. Inspirepedia bersama Ida Bagus Bayu Brahmantia. Inspirepedia bersama Ida Bagus Bayu Brahmantia. Selamat menyaksikan. Aduh, terima kasih. Keren. Keren sekali. Serasa nanti yang nonton Inspirepedia itu auranya hampir sama seperti beli tiket di sinema dengan harga yang mahal. Cari popcorn, siapkan soft drink, nonton dengan benar di rumah, posisi yang baik dan nyaman, nonton Ida Bagus Bayu Brahmantia dengan narasumbernya pasti sangat menginspirasi. Asik, selamat dan sukses. Itu mikirnya lumayan loh itu. Iya. On the spot itu feeling ya itu ya? Iya. Tapi itu spontanitas yang luar biasa lo nodong. Oke deh. Pintar, multitalenta kan. Sekali lagi pemirsa podcast Dwi Chandra Foundation, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Santi Sastra. Beliau adalah salah satu guru saya juga untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Public speaker yang baik bukan berarti hanya sifatnya ucapan saja, tapi juga saya mendapatkan banyak ilmu dari tingkah laku kita. Karena kita kalau sudah dibilang public speaker, mata publik pun juga melihat, hati publik pun juga melihat, apalagi ucapan. Jadi bukan berarti saya diam itu nggak bisa ngomong, tapi intinya saya juga harus menjaga perasaan orang lain. Asik. Begitu. Perlu dibuat buku ya? Belum. Ntar apa yang lu bilang itu jadi itu kata-kata motivasi. Terima kasih Ibu Santi Sastra. Untuk mungkin siapa saja pemirsa podcast Dwi Chandra Foundation yang ingin bertemu dengan Santi Sastra secara langsung bisa kemana nih Ibu? Mungkin pelatihan atau workshop yang ada bisa kemana semua? Yang paling pasti adalah silakan follow IG saya dulu ya di Santi Sastra. Dan kalau memang mau ingin public speaking atau mau belajar tentang pikiran, bisa hubungi nomor WA kali ya, di 081 138 0675. Kantor kami di Jalan Gatot Subroto 6 nomor 19 Denpasar, Bali. Terima kasih. Bentuknya adalah warnanya hijau. Hijau. Ini warna hijau. Warna hijau. Bisa lihat di Instagram ya lebih lengkap ya. DM juga bisa ya Ibu ya. Kalau nggak sempat mencatat ya. Oke. Ibu Santi Sastra, terima kasih banyak atas kehadirannya sekali lagi. Semoga nanti kalau ada lain kesempatan, kami ingin mengundang Ibu. Siap. Mohon berkenan waktunya. Pastinya. Kami ingin terinspirasi dengan kehidupan Ibu, mungkin ditunggu juga launchingnya agar sukses dan buku-buku selanjutnya sebagai warisan dari Ibu Santi Sastra. Terima kasih. Sampai jumpa semua.